Kami bersyukur Tuhan, apapun keadaan kami hari ini, terlalu besar anugerah Tuhan jika kami menghitungnya di hidup kami. Tidak terbilang Tuhan. Karena itu penderitaan ringan yang sedang kami hadapi hari-hari ini, kami tahu tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan Tuhan nyatakan di dalam hidup kami kelak. Ajar kami jadi orang-orang yang tahan uji Bapa. Ajar kami menjadi orang-orang yang mau diproses oleh Tuhan. Ajar kami menjadi orang-orang yang melakukan firman-Mu Bapa, sampai hidup dan iman kami teruji di hadapan Tuhan. Kami akan muncul seperti emas murni yang dimurnikan 7 kali dalam peleburan api yang panas, tapi kami keluar sebagai pemenang. Amen. Terima kasih buat penyertaan-Mu di hidup kami Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Yesus Raja di atas segala raja. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, sama-sama katakan amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, haleluya. Shalom, apa kabarnya hari ini? Luar biasa ya. Pertama-tama saya mengucapkan selamat ulang tahun. Ya, tidak mudah loh 22 tahun saudara ya. Terima kasih buat Pak Lukas dan Ibu, seluruh jemaat yang mempercayakan pelayanan ini kepada saya juga. Terima kasih buat Pak Petra, Bu Karla ya, dan semua yang sudah berdoa ya sehingga semua hari ini ada. Saudara, nah hari ini saya kemarin waktu Pak Lukas sampaikan kita ada di persekutuan kecil tentang Esther. Tuhan berbicara saudara lewat kitab Esther ini, coba kita buka bersama. Ya, banyak sekali hal yang Tuhan mau bukakan bagi setiap kita, dan kemenangan, pemulihan, bahkan pembalikan keadaan itu akan terjadi bagi orang-orang yang selalu percaya dan berharap kepada Tuhan. Saudara, kita tahu bersama ya dari kisah Esther, kalau saya bertanya, apa yang saudara tahu tentang Esther? Apa yang saudara tahu kalau sebut Esther? Puasa 3 hari 3 malam. Ya, puasa itu enak atau tidak? Ya, katanya enggak, ya tidak ya. Ya enak enggak puasa, jujur enggak. Yang enggak puasa itu enak makan. Puasa itu enggak enak, tetapi mendatangkan kuasa dan kemuliaan Tuhan atas hidup kita. Saudara, kisah Esther itu dimulai dari yang setelah saya membaca kemarin tuh Tuhan berbicara banyak ketika Pak Lukas sampaikan kita ada di persekutuan kecil. Ya, tentang Esther itu ternyata yang kita hanya tahu dia itu berpuasa 3 hari karena bangsanya mau dibunuh. Setelah saya pelajari, saya mendapat banyak hal saudara. Siapa Esther? Esther itu adalah dan Mordekai, dia adalah pengasuhnya Esther. Mereka itu orang dari suku Benyamin yang dibuang dalam pembuangan di Babel. Ketika di Babel mereka dibuang, ya namanya orang hidup di pembuangan itu tidak enak saudara. Itu bukan negerinya, ya. Itu bukan tanah airnya. Terpaksa harus hidup di pembuangan, ya, mengalami kesulitan, ya. Saya tahu juga ya seperti saudara hari ini ada di sini pun juga pasti kita merindukan ya tanah air kita. Tidak enak, tetapi ya kalau kita ada di sini itu berarti kan Tuhan yang menentukan saudara ada di sini ya. Semua harus kita syukuri dan kita percaya Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan di hidup kita, amin. Dimanapun kita berada saudara. Lalu ketika satu saat saudara, Ratu Wasti yaitu ratu dari Raja Ahasiweros itu dihukum mati karena dia dipanggil raja dan dia tidak menghadap. Akhirnya Ahasiweros marah sehingga dia menghukum mati ratu istrinya sendiri. Setelah itu raja ini muram ya karena dia ingat-ingat istrinya sekarang gak ada lagi ratu yang dicintai. Lalu anak buah raja itu berikhtiar memiliki sebuah keinginan untuk gimana kalau kita carikan raja istri yang baru supaya dia tidak merenung terus. Ya memang bapak-bapak itu kalau kehilangan istri merenung ya bapak-bapak. Bapak-bapak kehilangan istri sedih enggak? Sedih apa senang bapak-bapak?
Ini kayaknya mukanya beda ya. Ngomong sedihnya itu, ya haleluya ya. Saya percaya sedih lah ya bapak-bapak. Ya, memang beda laki-laki sama perempuan itu. Makanya banyak ya, lebih banyak janda daripada duda. Ketawanya kok sumringah ya. Kenapa saudara? Karena wanita itu tahan, nggak menikah lagi dia tahan. Ya tapi laki-laki suruh nggak menikah. Ya ada teman saya suaminya meninggal. Tiba-tiba dia menikah. Menikah suaminya jelek banget yang baru ini. Saya bilang sama suami saya, astaga kok dia menikah suaminya jelek begitu ya. Kalau saya sih pilih nggak menikah ya. Saya ketemu dia, saya tanya, Bu maaf aja ya Bu, maaf loh ya Bu, maaf loh ya. Ya kita sudah cukup kenal dekat. Maaf ya Bu, aduh Bu ya kenapa kamu nikah lagi cari suami model begitu. Dia bilang gini, soalnya suamiku berpesan. Sebelum dia meninggal dia berpesan, sini kamu. Nanti kamu harus nikah lagi. Tapi cari yang jelek, hitam. Jangan kamu menikah dengan pria yang ganteng. Cari yang paling jelek. Tolong bapak-bapak kalau mau meninggal, tidak usah meninggalkan wasiat. Yang membuat istrimu menderita ya. Saya bilang, oh itu penyebabnya Bu. Iya, waktu saya menjanda yang datang tuh banyak Bu yang ganteng-ganteng. Tapi pesan almarhum suami saya, cari yang paling jelek. Astagfirullah, subhanallah ya. Saya bilang kalau saya sih Bu pilih enggak menikah. Enggak boleh, suamiku bilang harus menikah supaya enggak diganggu. Ya jadi saya bilang sama suami saya, kalau kau duluan mati jangan berpesan begitu kepada saya. Mending kau bilang saya enggak usah menikah. Oke saya enggak menikah daripada kau suruh saya menikah tapi cari yang jelek. Ya istri-istri tolong ya, mau mati-mati aja enggak usah bikin repot yang hidup. Kenapa ini bicaranya begini ya? Lalu saudara, karena raja ini murung terus, akhirnya mereka berpikir carilah calon istri yang menarik di hati raja. Dikumpulin semua wanita cantik yang ada di negeri itu. Nah Esther itu termasuk wanita yang elok parasnya, cantik banget. Lalu ketika Esther terpilih untuk masuk di dalam ya pemilihan yang akan menjadi ratu, Mordekai bilang begini, ndak usah kamu ngomong identitasmu. Jangan ngomong kamu orang Yahudi. Ya karena kita tahu pemerintahan di Babel ya mereka ndak suka orang Yahudi. Jadi kamu diam-diam aja. Lalu saudara akhirnya dimasukkannya lah Esther terpilih. Ternyata dia cantik dan raja berkenan memilih Esther menjadi ratu. Artinya apa saudara? Walaupun kita minoritas, orang biasa, dari orang miskin, Esther itu sudah sebatang kara, dia anak yatim piatu, orang tuanya sudah meninggal. Tidak peduli latar belakang kita seperti apa. Kalau Tuhan mau memilih engkau, dimanapun engkau berada, Tuhan sanggup mengangkat hidup kita. Katakan amin ya. Lalu ceritanya ketika Esther sudah menjadi ratu, tidak seenak-enaknya. Menjadi ratu pun pada zaman itu harus tunggu dipanggil sama raja. Ya, menghadap baru kalau raja berkenan bisa. Ceritanya ada seorang yang bernama Haman, orang ini sombong. Orang sombong dikasih jabatan sama raja, dinaikin jabatannya pada waktu itu karena dia pintar cari muka. Tidak usah cari-cari muka sama manusia karena kita sudah punya muka, amin. Apalagi bermuka dua, hello. Ya, enggak usah, hidup itu apa adanya saja, biar ketika Tuhan berkenan, maka Tuhan yang mengangkat, amin. Kita sibuk cari muka percuma saudara, nanti juga ya jatuhnya bakal lebih gila. Kita belajar dari Haman hari ini. Saudara, Haman ini gila hormat, ya, gila jabatan, dia cari muka terus sama raja dan berhasil. Ketika dia dinaikin jabatannya menjadi orang kepercayaan raja, wah dia saudara raja bilang semua orang harus menghormati Haman. Ketika Haman memasuki istana, semua orang menunduk kepada dia, berlutut lalu menyembah dia. Tapi Mordekai tidak mau menyembah. Lalu ketika Haman melihat Mordekai tidak menyembah, dia menjadi marah. Orang kalau sombong, ya tukang cari muka, kepengen jabatan,
Waktu dia tidak mengalami seperti yang dia mau, marah dia. Cuma tidak dihormati, marah. Ya, cuma nggak dihormati loh. Semua menunduk, Mordekai tidak menunduk, dia marah, saudara. Ya, ini persoalan diri manusia memang. Ya, makanya kita ini harus berdoa supaya Tuhan membentuk karakter kita. Ya, ketika kita ini, kenapa perceraian terjadi dalam rumah tangga? Karena saya percaya, saudara, segala sesuatu terjadi perpecahan karena sesuatu terjadi di luar kemauan kita. Istri itu maunya begini. Ya, suami kalau aku pulang kamu tuh begini sama saya tuh harus begini. Suami juga ngomong, ya kamu itu harus begini. Semua egonya kita yang dituntut, pengen di ngertiin, pengen diginiin. Capek nggak, saudara? Ya capek. Ketika ekspektasi yang kita mau itu tidak terjadi. Haman, dia pengen disembah. Persoalannya cuma Mordekai tidak nunduk dan menghormati dia loh. Cuma itu persoalannya. Karena harga diri, merasa tidak dihormati, persoalan itu cuma itu. Ketika dia lihat Haman tidak menghormati dia, dia bilang gini, Mordekai tidak menghormati dia, Haman bilang begini, itu siapa ya? Mordekai, orang Yahudi. Terlalu kecil bagiku hanya untuk membunuh, menggantung dia di tiang gantungan. Bahkan sebangsanya yang masih tersisa di kerajaan ini akan aku musnahkan. Gila gak, saudara? Sakit jiwa toh? Sakit jiwa, cuma karena Mordekai tidak nunduk dan menghormati, dia bunuh, dia pengen bunuh seluruh orang Yahudi. Dan karena dia itu pintar cari muka sama raja, dia menghadap sama Raja Ahasiweros. Raja, di negerimu ini ada satu bangsa, mereka itu nggak tahu asal usulnya dari mana, tapi mereka itu nggak tunduk loh sama aturanmu. Kasih aku kuasa, Raja, untuk aku melakukan sesuatu kepada mereka, karena mereka nggak hormat sama kau. Saat itu juga Raja Ahasiweros mencopot cincin peraknya. Cincin pada zaman itu tanda materai. Orang membawa cincin raja, apapun yang dia lakukan berarti itu seizin raja. Terserah, kata raja, ini cincinnya, materai. Apapun yang kau mau lakukan kepada bangsa itu, lakukan. Aku menyetujui. Lalu berarti seluruh bangsa Yahudi yang masih tersisa di sana harus mati. Ketika Mordekai mendengar akan hal itu, dia pakai baju kabung, semua orang Yahudi pakai baju kabung. Waktu Haman menulis undang-undang itu, bersiaplah. Orang-orang Yahudi akan dipancung mati dan harta bendanya akan diambil menjadi milik negara. Saudara bisa bayangkan kalau hal itu mungkin terjadi kepada kita. Saya suka membayangkan cerita di Alkitab itu ketika terjadi dalam hidup kita. Tiba-tiba keluar sebuah makluman atau hukum bahwa kita semua akan dibantai dan dibunuh. Bagaimana perasaan kita, saudara? Ketakutan, stres, ya depresi pasti. Ini masalah nyawa. Lalu Mordekai menulis surat buat Esther, sampaikan pesan. Katakan kepada Esther, ya jangan berpikir karena kau ada di istana raja, maka engkau akan luput. Coba kita buka dulu, saudara. Nanti saudara pikir saya cuma cerita-cerita toh nggak ada ayatnya ya. Harus dibaca nih biar tahu, saudara ya. Mari kita lihat dulu Esther pasal 3 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. Esther 3 ayat 5 sampai 6. Di sana dikatakan begini, saudara. Esther 3 ayat 5 sampai 6. Ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka apa? Sangat panaslah hati Haman. Tetapi ia menganggap dirinya terlalu hina untuk membunuh hanya Mordekai saja. Karena orang telah memberitahukan kepadanya kebangsaan Mordekai itu, dia orang Yahudi. Jadi Haman mencari ikhtiar memunahkan semua orang Yahudi, yakni bangsa Mordekai itu di seluruh kerajaan Ahasiweros. Ya, cuma gara-gara gila hormat. Kita ini tidak pernah tahu, saudara, masalah apa yang ada di depan kita tidak tahu loh. Karena bayangkan, cuma gara-gara gila hormat, satu bangsa akan dimusnahkan loh. Ini kan masalah yang serius. Hanya karena dari seorang pribadi yang kebetulan punya kedudukan dan dekat dengan raja.
Saudara, kita nggak tahu loh, mungkin masalah-masalah yang terjadi dalam hidup kita itu sebenarnya bagi kita, aduh, tadinya itu hal sepele, tapi kenapa bisa menjadi besar? Ya, dan akhirnya ayat kita lompat ayat yang ke Ester pasal 4 ayat 11 sampai 13. Ester 4 ayat 11 sampai 13. Semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang dapat tetap hidup, dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Waktu Mordekai itu ngomong ke Ester, kasih tahu Ester, ya dia juga orang Yahudi loh. Lalu Ester bilang, kamu tahu kan, orang itu kalau nggak dipanggil menghadap raja, nggak bisa. Ya, apalagi kalau raja tidak mengulurkan tongkat emasnya, maka yang ada harus mati di penggal kepalanya. Walaupun aku ini istri, tapi sudah 30 hari ini, sudah 1 bulan aku ini nggak dipanggil-panggil. Ya, makanya saya nggak mau jadi istri raja. Mau ketemu suami aja angel ya. Bayangkan loh, kalau dipanggil, nggak dipanggil mati. Lalu dia bilang, kasih tahu sama Mordekai, tidak gampang. Aku harus membujuk raja untuk membatalkan semua maklumat itu. Ya, Ester ini di dalam kebimbangan juga, saudara. Waktu dia sampaikan itu, lalu dikatakan di sana begini. Ketika disampaikan orang perkataan Ester itu kepada Mordekai, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Lihat saudara, jangan kira apa? Karena engkau ya di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Jangan kira karena engkau permaisuri, kalau hal itu memang dilakukan, maka engkau sendiri pun tidak akan luput dari kematian. Karena engkau adalah orang Yahudi. Artinya apa saudara? Mordekai mengingatkan kepada Ester bahwa jangan pikir loh. Jangan engkau pernah merasa aman dengan hidup ini. Mungkin ketika engkau punya uang, engkau udah punya pekerjaan yang mapan, dan engkau lupa mendekatkan diri dengan Tuhan. Jangan berdiam diri loh. Hari-hari ini saudara, tidak ada di antara kita satupun yang harus merasa aman. Kita semua harus mengejar hubungan kita dengan Tuhan. Kita semua harus mengejar perkenanan Tuhan. Sebab hanya dekat dengan Tuhan saja kita akan merasa tenang. Amin. Bukan soal jumlah depositmu, bukan soal uangmu yang akan membuat engkau tenang. Tapi mendekat dengan Tuhan itu yang membuat kita tenang. Lalu Mordekai bilang, sampaikan kepada Ester. Lalu Ester ayat 15, dia berkata begini, Ester 4 ayat 15. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai, ya. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah ya untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Ya, kalau terpaksa aku mati, maka biarlah aku mati. Apa yang sedang Ester cari? Dia tahu dia tidak punya kuasa sebagai ratu untuk melawan undang-undang. Dia tahu tidak ada kekuatan apa-apa. Yang dia butuhkan hanyalah perkenanan Tuhan. Dari kitab Ester kita bisa belajar untuk mendapatkan perkenanan, pembalikan keadaan dalam hidup kita. Kita cuma butuh satu hal, yaitu perkenanan Tuhan. Yang Ester gumuli hanya apa? Raja ini mengulurkan tongkat. Ini bicara perkenanan saudara. Kalau hati raja berkenan, maka apapun yang dia minta pasti akan diberikan. Ya, lalu dia berkata, sampaikan dan umumkan bahwa kita semua harus berpuasa 3 hari 3 malam. Saudara yang belum pernah silakan coba. Saya pernah melakukan puasa 3 hari 3 malam. Waktu itu ada satu orang itu datang kepada saya, ibu-ibu, dia bilang gini, Bu, waktu itu saya belum Bu ya, dia panggil Debbie, iya kenapa? Suamiku mau santet kau.
Kenapa? Ya dia tersinggung, dia nggak suka sama kamu. Dan memang suami saya itu dia bilang, itu di kamarnya itu ada paku-paku, gambar orang bentuk kepala. Ya, lalu dia nyalain lilin, kalau dia mau santet orang, dia tinggal tusuk pakai jarum di mata, di mana. Itu terjadi. Saya waktu mendengar hal itu saya ya takut saudara. Dibilang mau disantet itu takut juga ya. Tapi saya berdoa, ketika saya berdoa, Roh Kudus menggerakkan saya doa puasa 3 hari 3 malam. Maka semua panah-panah api dari si jahat akan aku kembalikan kepada orang itu. Saya bilang Tuhan gak usah dikembalikan Tuhan, tapi ampuni aja, proteksi saya. Lalu saya puasa 3 hari 3 malam. Ya, hari yang kedua itu agak berat saudara. Dan memang 3 hari 3 malam itu keluar bintik-bintik merah seluruh badan ini saudara ya. Ternyata itu racun, bagus saudara ya. Saya puasa ya, hari yang ketiga, hari kedua saya puasa, saya dengar dia kerasukan. Hari yang kedua saya puasa, dia kerasukan. Hari yang ketiga saya puasa, dia panggil saya saudara. Sebelum saya buka puasa, orang itu panggil saya. Dia bilang begini sama saya akui loh kamu, saya akui imanmu. Kenapa Pak? Saya coba kamu dengan ilmu saya, gak bisa masuk. Malah ilmu itu berbalik menyerang saya. Dan akhirnya dia minta saya doain. Waktu saya berdoa buat dia hari itu, dia kerasukan saudara. Ya lalu kita berdoa, kita lepaskan dia. Dari situ saya melihat memang benar, kuasa doa puasa itu dahsyat dan luar biasa. Amin saudara. Ya, Esther tahu akan hal itu. Yang dia butuhkan adalah perkenanan Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa menjamah hati raja. Apapun persoalan yang kau hadapi hari ini saudara, hanya Tuhan yang sanggup memberikan jalan keluar dan melepaskan kita. Enggak ada satu manusia pun, hanya Tuhan yang sanggup. Akhirnya saudara, Esther berpuasa. Tapi saya tertarik saudara, siapa sebenarnya pribadi Esther ini? Saudara tahu ketika mereka itu dikumpulin untuk menjadi ratu ya. Di Esther pasal yang kedua, kita lihat bersama ayat 12 sampai 13. Esther 2 ayat 12 sampai 13. Tiap-tiap kali seorang gadis mendapat giliran untuk menghadap Raja Ahasiweros, Esther 2 ayat 12. Dan sebelumnya ia dirawat menurut peraturan bagi para perempuan selama 12 bulan. Sebelum menjadi ratu, mereka dirawat dulu selama 12 bulan menurut aturan yang ada semua perempuan. Sebab seluruh waktu itu digunakan untuk pemakaian wangi-wangian, 6 bulan untuk memakai minyak mur, dan 6 bulan lagi untuk memakai minyak kasai serta lain-lain wangi-wangian perempuan. Lalu gadis itu akan masuk menghadap raja. Dan kalau dia dapat perkenanan raja, segala apa yang dimintanya itu akan diberikan kepadanya. Saudara, ternyata untuk mendapatkan perkenanan raja, seorang wanita yang akan menjadi permaisuri itu dilulurin, diwangi-wangiin selama 1 tahun 12 bulan. Dipakein 6 bulan itu minyak mur supaya tidak ada bau badan sedikit pun. Karena kalau dia masuk menghadap raja ada bau keringat. Ini saya bilang bau keringat kok pada ketawa ya. Ya itu raja akan terganggu dan dia tidak akan dapat perkenanan ya. Karena memang bau keringat itu ya enggak enak saudara ya. Tapi ada orang bau keringat dia enggak sadar kalau dia bau keringat. Nah itu yang menakutkan ya. Itu menyiksa orang-orang di sekelilingnya ya. Dia bilang enggak saya enggak bau harum kok. Nah gitu saudara, dia diwangi-wangiin. Sampai aroma tubuhnya itu mengeluarkan wangi minyak mur 12 bulan. 6 bulan dikasih wangi-wangi minyak mur. Lalu 6 bulannya rempah-rempah. Untuk menghadap raja dan mendapatkan perkenanan raja. Arti rohaninya apa saudara? Kalau engkau ingin mendapatkan perkenanan Tuhan, jangan ada bau yang tidak senang di mata Tuhan. Jangan ada bau dosa di hidup kita yang membuat Tuhan jijik dan muak dalam hidup kita. Kemunafikan, segala hal-hal yang berbau dosa. Mungkin orang lain tidak lihat. Tapi Tuhan itu maha melihat.
Mari kita tinggalkan segala kenajisan, kepahitan, iri hati, kedengkian, ya, homoseksual, lesbian, ya. Kita tahu semua itu menentang hukum-hukum Tuhan. Jangan sampai kita hidup menjadi orang yang berbau busuk di depan Tuhan. Dan bau kita itu najis sehingga Tuhan jijik. Boro-boro kita dapat perkenanan Tuhan. Berhadapan dengan kita saja Tuhan tidak mau. Jangan ada yang menyimpan dosa, perselingkuhan, kepahitan. Buang itu semua. Kita tahu diri kita ini siapa. Cek diri kita. Dan Alkitab berkata Tuhan menaruh hukum-hukumnya dalam hati manusia. Supaya kita tahu mana yang berkenan kepada Tuhan, mana yang tidak. Engkau kepahitan sama orang. Engkau tahu itu Tuhan tidak suka toh. Ya lepaskan pengampunan. Tuhan dalam nama Yesus. Aku ini jengkel sama dia itu Tuhan. Jengkel. Tapi karena firman-Mu berkata aku tidak boleh jengkel. Dalam nama Yesus. Aku ampuni dia Tuhan. Aku lepaskan. Itu bukan untuk kebaikan orang itu aja saudara. Tapi untuk kebaikan kita. Supaya kita mendapat perkenanan Tuhan. Ya, jangan ada iri, dengki. Jangan ada dosa-dosa. Keterikatan, lihat film porno. Ya, orang tidak tahu. Tapi apakah Tuhan lihat apa tidak? Anak-anak muda, ya lepaskan dirimu dari segala dosa. Agar engkau berkenan kepada Tuhan. Amin. Ya kita berdoa saudara. Perselingkuhan suami-suami istrimu tidak lihat engkau di luar. Ya tetapi mata Tuhan melihat. Itu artinya 1 tahun. Dia harus dipakein rempah-rempah. Agar dia menghadap raja. Raja mengulurkan tongkat. Baru dia dapat perkenanan. Akhirnya Ester puasa. 3 hari 3 malam Ester berpuasa saudara. Lalu apa yang terjadi? Ya lihat ketika Tuhan bekerja. Saudara tahu pada waktu itu kalau kita lihat ya dikatakan Ester 5 ayat yang pertama. Pada hari yang ketiga Ester mengenakan pakaian ratu. Setelah dia puasa 3 hari dia pakai baju ratu. Tadinya pakai kain kabung. Kain kabung itu warna putih tanda orang merendahkan diri. Dia ganti baju, pakai baju ratu, pakaian ratu untuk menghadap raja. Berdirilah Ester di pelataran dalam istana raja. Tepat di depan istana raja, raja bersemayam di atas tahta kerajaan di dalam istana. Berhadapan dengan pintu istana itu. Ini adalah saat yang sangat mendebarkan. Apakah Ester memperoleh perkenanan raja? Atau sebaliknya, dia dihukum mati. Karena sudah melanggar undang-undang untuk menghadap tanpa dipanggil. Tidak gampang saudara. Bahkan nyawa menjadi taruhan untuk mendapatkan perkenanan raja. 2 saja, kalau engkau memilih perkenanan Tuhan, engkau hidup dan mengalami kemuliaan. Tapi kalau engkau memilih hidup dalam dosa, maka kematian yang akan kita dapatkan. Makanya bertobat yuk, mari kita suruh sungguh-sungguh menyerahkan hidup kepada Tuhan. Ketika Ester berdiri dikatakan ketika raja melihat Ester sang ratu berdiri di pelataran berkenanlah raja kepadanya sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Ester lalu mendekatlah Ester dan menyentuh ujung tongkat itu. Tanya raja kepadanya, apa maksudmu hai Ratu Ester? Dan apa keinginanmu sampai setengah kerajaan sekalipun akan kuberikan. Kalau raja sudah mengulurkan tongkat, apapun yang diminta harus dikasih saudara. Dia bilang setengah kerajaan pun akan aku berikan. Jawab Ester, jikalau baik pada pemandangan raja, datanglah kiranya dengan Haman pada hari ini ke perjamuan yang akan aku adakan ya bagi raja. Maka titah raja hari ini cepat suruh Haman panggil. Kita akan makan di perjamuan yang Ester akan berikan. Ester bikin perjamuan. Singkat cerita saudara. Lagi minum anggur dan makan, raja tanya kepada Ester. Apa yang engkau mau? Kasih tahu apa yang engkau mau, maka aku akan menuruti. Ester gak terburu-buru. Dia bilang kalau memang raja mau ya mendengarkan permohonan hamba ini, maka biarlah hamba mendapatkan kasih di mata raja. Besok datang lagi ke perjamuan yang akan aku adakan. Raja dan Haman harus datang ke perjamuan itu. Belum langsung dia minta saudara. 2 kali dia suruh raja datang. Raja bilang oke, baik besok aku akan datang. Lihat Tuhan bekerja.
Ketika raja pulang, kita lihat Ester pasal 6 ayat yang pertama. Ester pasal 6 ayat yang pertama. Tuhan bekerja. Pada malam itu juga raja tidak dapat tidur. Maka bertitahlah baginda untuk membawa kitab pencatatan sejarah. Lalu dibacakan di hadapan raja. Dan di situ didapati suatu catatan tentang Mordekai. Yang pernah memberitahukan bahwa Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu, berikhtiar untuk membunuh Raja Ahasiweros. Ketika Tuhan bekerja, hal-hal yang tidak masuk akal terjadi. Malam itu raja tidak bisa tidur. Tiba-tiba gelisah. Siapa yang bekerja, saudara? Tuhan. Karena raja nggak bisa tidur, gelisah, raja iseng. Dia panggil ajudannya, sini. Kamu ambil itu catatan sejarah istana ya. Tolong baca-bacain dong buat aku. Ini sejarah yang sudah terlupa loh. Lalu dibacalah. Pada satu saat ada dua orang penjaga pintu yang berikhtiar membunuh raja. Kejadian itu terjadi pada tanggal sekian-sekian. Tetapi seorang yang bernama Mordekai menyelamatkan raja dari maksud pembunuhan itu. Cara Tuhan itu kita nggak pernah bisa pikir, saudara, amin. Ini kisah yang sudah lama dan tidak pernah diingat. Tapi waktu Tuhan bekerja karena kita mendapatkan perkenanannya. Loh, apa yang tidak mungkin bagi Tuhan? Apa yang tidak masuk akal? Apa yang tidak terpikir? Dan itu terjadi karena Ester berdoa puasa. Amin, saudara. Waktu dibacakan raja kaget. Loh, kan raja tidak tahu kalau Haman ini benci kepada Mordekai karena Mordekai tidak mau hormat kepada dia. Raja kan tidak tahu kisah itu sampai akhirnya mau dibunuh nih bangsa Yahudi. Raja tidak pernah tahu, tapi Tuhan kalau bekerja dia bongkar sampai ke bawah-bawah, sampai ke hal-hal yang tidak kita pahami dengan logika. Tuhan sanggup turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang berkenan di hatinya. Amin, saudara. Loh, tiba-tiba saja loh. Lalu terbuka, lalu raja bilang, loh ada toh orang yang bernama Mordekai itu. Saudara tahu pada hari itu Haman sudah menyiapkan tiang gantungan untuk Mordekai. 50 hasta tingginya. Tapi Tuhan membalikan keadaan. Dikatakan begini, saudara. Ayat berikutnya, maka bertanyalah raja, kehormatan dan kebesaran seperti apakah yang harus kita anugerahkan kepada Mordekai oleh sebab perkara itu? Loh, raja teringat, ternyata aku belum pernah kasih penghormatan loh sama dia. Makanya saya bilang enggak usah cari muka. Waktu Tuhan tahu kita ini pantas dan layak untuk mendapatkannya, cara yang ajaib akan Tuhan bukakan, saudara, amin. Amin, saudara. Dan kalau Tuhan yang bukan, tidak ada yang bisa tutup. Mari kita sibuk cari muka sama Tuhan, amin. Daripada sama manusia. Waktu saudara tidak disangka-sangka. Loh, saya mau tanya, Mordekai lakukan apa coba? Dia bahkan tidak dapat kesempatan ketemu raja. Dia berdoa puasa bersama-sama dengan orang Yahudi yang lain. Karena mereka dalam tekanan. Karena itu saudara, saya melihat di sini ternyata tekanan itu sering kali membawa kita menemukan hal-hal besar yang sedang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang mau sungguh-sungguh mencari dia. Amin. Wow. Haman boleh mereka-rekakan kejahatan. Dalam hatinya Haman, baru ini habis ini mati kau, mati usahamu. Mati semua yang kau buat, mati pekerjaanmu. Ya, Tuhan bilang sorry ya. Kalau aku yang bekerja, sorry ya. Maka Tuhan sanggup membalikan keadaan. Saudara tahu tiang gantungan yang disediakan Haman untuk Mordekai. Terakhir dipakai gantung siapa? Haman yang naik di tiang gantungan itu. Orang boleh mereka-rekakan yang jahat buat kita. Tapi waktu engkau mendapat perkenanan Tuhan, segala kemuliaan Tuhan bisa balikan keadaan. Harusnya Haman yang mati. Jadi harusnya Mordekai yang mati. Jadi Haman. Lalu raja bilang begini.
Apa yang harus kita berikan kepada Mordekai? Kehormatan apa? Ternyata dia ini pernah berjasa. Mungkin jasa itu ditutupi selama ini. Ya, tapi waktu Tuhan yang membuka, jangan takut saudara. Mungkin hari ini usahamu gak dihargai manusia. Mungkin hari ini apa yang sudah engkau perbuat tidak pernah dihargai oleh siapapun juga. Tetap lakukan yang terbaik dan lakukan untuk Tuhan. Kalau sudah tiba saatnya maka Tuhan yang akan promosikan. Dikatakan begini, kehormatan dan kebesaran apa yang harus dianugerahkan kepada Mordekai? Sebab segala perkara itu jawab para biduanda, raja yang bertugas pada baginda, kepadanya tidak dianugerahkan suatu apapun raja. Kasihan Mordekai itu, dia tidak dikasih apa-apa waktu itu. Raja kaget, oh dia tidak dapat apa-apa. Setelah Haman masuk, bertanyalah raja kepadanya. Haman yang ditanyai, raja ini tidak ngerti apa-apa soal Haman ini kepahitan sama Mordekai kan. Raja tanya sama Haman begini. Raja bilang begini ketika Haman masuk. Apa yang harus kita lakukan kepada orang yang berjasa kepada raja? Ya, apa yang harus raja berikan? Ya, apakah kita harus, dia bilang begini. Apakah yang harus dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya? Kata Haman dalam hatinya. Siapa lagi yang raja berkenan menganugerahkan kehormatan lebih daripadaku? Dia GR. Raja tanya begini, habis ini pasti aku dapat sesuatu. Ya, itulah orang saudara. Ya, kalau hatinya penuh kebusukan, iri, dengki, gila hormat, gila jabatan. Lalu apa yang dia dapat saudara? Dia pikir dia yang akan dikasih itu. Pasti raja tanya buat aku. Oleh karena itu jawab Haman kepada raja, mengenai orang yang raja berkenan menghormatinya, hendaklah diambil pakaian kerajaan yang biasa dipakai oleh raja sendiri. Kurang ajar enggak? Dia itu mau menyamakan diri, dia pikir buat dia toh. Dan lagi kuda yang biasa dikendarai oleh raja sendiri dan yang diberi mahkota kerajaan di kepalanya. Dan hendaklah diserahkan pakaian dan kuda itu ke tangan seorang dari antara para pembesar raja, orang-orang bangsawan. Lalu hendaklah pakaian itu dikenakan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Kemudian hendaklah ia diarak dengan mengendarai kuda itu melalui lapangan kota. Sedang orang berseru di depannya, beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Ternyata semua yang dia sebutkan itu untuk Mordekai. Dia sudah menyebutkan yang terbaik karena dia pikir itu untuk, kasihan deh lu. Jangan GR, Tuhan tahu siapa milik kepunyaannya. Amin. Berkat itu tidak bisa tertukar. Bagian kita hari ini, mari jaga hidup kita, mari jaga langkah kita supaya kita selalu ada dalam perkenanan Tuhan. Sehingga kita tahu akhir dari cerita ini saudara. Ketika Ester mendapatkan perkenanan Tuhan. Ketika Ester mendapatkan perkenanan raja. Besoknya raja bertanya, apa yang engkau mau? Lalu Ester memberitahukan, batalkan undang-undang yang sudah dibuat itu. Lalu akhir dari cerita kisah ini, Haman mati dibunuh di tiang gantungan yang didirikannya bagi Mordekai. Mordekai diangkat menggantikan posisinya Haman. Ester pun mendapatkan ya kelegaan. Tuhan sanggup membalikkan keadaan. Ketika kita mendapatkan perkenanannya saudara, BMC Philadelphia. Saya mendengar banyak kisah yang diceritakan oleh Pak Lukas dulu, orang menghina. Apa bisa? Apa mampu? Tapi ketika kita mendapatkan perkenanan Tuhan, 22 tahun terlewati. Apa yang tidak mungkin bagi manusia itu mungkin bagi Tuhan. Saya undang para imam musik maju ke depan. Yang kita butuhkan hanya penyertaan Tuhan. Waktu Tuhan beserta dengan kita, ketika Tuhan beserta dengan gerejanya di tempat ini, maka semua saudara, kalau kita melihat Tuhan sudah berkenan, gereja ini boleh ada menjadi berkat bagi kota ini. Maka ambil berkat itu saudara. Saudara juga bilang, Tuhan aku pun mau mengalami itu. Aku pun mau mengalami apa yang sudah dialami oleh BMC dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Hanya karena perkenanan Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama. Kita katakan pujian tadi.
Anugerah-Mu, 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 semua karena anugerah-Mu, semua karena anugerah. bukan karena kekuatan kami Tuhan, Bukan karena kekuatan, anugerah-Mu, 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 Tuhan. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Mari kita tutup mata dalam hadirat Tuhan. Saudara, di atas segala-galanya yang kita butuhkan adalah penyertaan dan perkenanan Tuhan. Bapa, biar kami boleh mendapatkan perkenanan itu Tuhan. Karena kami tahu seberat apapun pergumulan yang kami hadapi, ketika ada perkenanan Tuhan di hidup kami, maka bersama Tuhan kami sanggup melewati semuanya itu Bapa. Kami berdoa, biar hidup kami berbau harum di hadapan-Mu Bapa. Seperti Esther yang harus diminyaki dengan mur, dengan rempah-rempah agar dia berbau harum di hadapan Raja. Demikian hidup kami Tuhan. Segala dosa-dosa yang hari ini berbau di hadapan Tuhan, kami mau buang itu di dalam nama Yesus. Kepahitan, kebencian, iri hati, kenajisan, kami buang itu dalam nama Yesus. Kami berdoa biar hidup kami menjadi persembahan yang harum di mata Tuhan. Inilah hidup kami Bapa, ini hidup kami Tuhan. Engkau sanggup membalikan keadaan. Mungkin sesuatu yang menakutkan di depan kami hari-hari ini. Kami tahu ketika kami mendapat perkenanan Tuhan, Engkau sanggup membalikkan semuanya menjadi berkat bagi hidup kami. Kami melihat bagaimana BMC Philadelphia Tuhan sertai 22 tahun. Itu bukan waktu yang singkat Tuhan. Berbagai pergumulan, berbagai macam tantangan. Tapi hanya oleh karena perkenanan Tuhan saja, gereja-Mu bisa boleh ada dan menjadi berkat bagi kota ini, bahkan bagi bangsa-bangsa. Kami berdiri hari ini dalam ucapan syukur kepada Tuhan. Buka hati dan tanganmu di hadapan Tuhan. Karena itu terimalah kiranya berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas setiap kita malam ini. Bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama. Amin. Amin.